Di video kali ini saya akan memasang ATS ini ya, untuk disambungkan ke PLN dan PLTS. Saya kemudian sambungkan ke beban. Seperti apa? Cek terus videonya. Selamat datang kembali di channel kami. Baik, kali ini saya akan memasang ATS ya teman-teman. Jadi PLTS saya akan sambungkan dengan ATS supaya PLTS saya ini menjadi backup saat PLN mati. Jadi listrik utama diambil dari PLN, kemudian kalau listriknya mati dia langsung otomatis switch ke PLTS menggunakan inverter ini. Ya, ini ATS-nya seperti ini. Ini sudah dari pabrik, sudah dirakit. Kita tinggal pasang saja perkabelannya. Ini nanti saya pasang untuk yang sini PLN, yang di sini dari inverter, kemudian yang bawah untuk ke beban. Oke, saya siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Ini kabel dari PLN ya. Ini kabel dari PLN, kemudian ada kabel pendek. Ini kabel pendek untuk menyambungkan ini untuk jumper yang dari output beban ya. Kita harus pakai kabel pendek ini. Kemudian saya pakai ini kabel ini untuk menyambungkan dari inverter ke ATS-nya. Lalu saya pakai ini outputnya, saya pakai ini outputnya, ini untuk output ke beban lampu-lampu yang saya gunakan. Baik, langsung saja saya rakit ya. Ini sudah saya rakit ya. Pertama ini untuk bebannya keluar dari sini ya, beban di bawah menuju ke sini, lalu kita jumper juga dari sini ke sini, jangan terbalik ya teman-teman. Untuk fase dan fase dan netralnya yang terbalik. Ini ke beban, kemudian yang ini dari PLN, kemudian yang kabel ini dari untuk ke inverter ini ya. Nah, ini saya sambungkan dulu yang ke PLN ya. PLN saya sambungkan dulu. Ya, di sini sudah nyala ya. Ini lampunya nyala, berarti ini yang dipakai adalah yang dari PLN. Kita lihat di sini UN dan N on. Di sini ada, saya dekatkan, coba bisa kelihatan apa enggak. Nah, ya, oke ya. Ini U on dan ada N on. Jadi ini dari PLN nyala. Kemudian yang sisi kanan ini masih mati karena belum saya hubungkan ke inverter. Oke, saya hubungkan dulu ke inverternya. Ini dari inverter ya. Kita colokkan langsung. Kemudian kita nyalakan inverternya. Ya. Baik teman-teman, ini yang sebelah kanan yang UR ini sudah nyala. Jadi R ini untuk yang dari inverter atau dari genset ya, kalau teman-teman punya genset. Kalau yang N ini dari PLN. Nah, dia itu prioritasnya dia ngambil listrik yang dari N. Jadi kalau kita mau utamanya adalah genset atau inverter, ya kita tukar saja yang ini ke N, yang PLN ke R. Jadi listrik PLN untuk cadangan kalau
genset atau inverternya aki sudah drop gitu ya. Oke, sekarang saya sambungkan ke beban. Ya, ini beban sudah tersambung. Ini saya tambahkan ini juga ya, lampu untuk supaya bisa nyala. Ya, itu sudah dari PLN ya, PLN ke beban sudah menyala. Oke, sekarang saya coba matikan sumber dari PLN nya ya. Ya, itu tadi. Jadi ada jeda beberapa waktu sedikit ya, tidak secepat UPS tapi sudah cukup cepat. ATS ini cocoknya untuk apa ya, untuk beban-beban yang tidak sensitif ya, karena tadi ya switchingnya kan agak lambat. Jadi kalau untuk mungkin untuk kulkas, AC, terus untuk peralatan lain yang sensitif mungkin kurang bagus ya. Kalau UPS kan bisa cepat sekali itu switchingnya, jadi hampir tidak mati gitu. Oke. Ya, dan di sini bisa dilihat lampunya yang nyala adalah yang sebelah kanan semua. Jadi R on dan UR. Jadi yang untuk yang ini ya, yang dua ini lampu yang sebelah kiri ini yang saya tunjuk ini adalah sumber sumber listriknya ya. Jadi ini untuk indikator sumber listrik. Kemudian untuk yang sebelahnya yang R on dan N on ini adalah mana yang dipakai. Ya, kalau seperti ini berarti yang dipakai yang dari inverter. Ini sumbernya mati, yang dipakai dari inverter. Kemudian saya nyalakan lagi yang dari PLN. Ya, ini dari PLN, dia sudah nyala ya, sumbernya nyala. Kemudian yang dipakai yang ini ya, yang dari PLN atau yang primernya ya. Oke, di sini karena inverternya ini nyala, maka dia indikator sumber ini juga nyala. Tapi di sini utility-nya mati, jadi dia tidak dipakai, cuma untuk cadangan. Nah, kelemahan dari ATS ini adalah dia itu cuma untuk switching ya, jadi switching otomatis. Dia memutus arus listrik, dan dia mutusnya dua kabel ya, langsung dua kabel. Jadi ini memang aman kalau untuk ATS untuk dari genset, inverter atau ke PLN, karena yang diputus adalah dua jalur kabel, bukan cuma satu. Jadi fasanya tidak mungkin akan ada yang bercampur. Jadi ini lumayan bagus. Tapi kekurangannya itu dia tidak bisa otomatis menyalakan inverter saat listrik mati. Jadi inverter atau genset itu harus selalu nyala kalau untuk pakai ATS ini. Nah, kita bisa modifikasi ATS ini supaya bisa menyalakan inverter waktu listriknya mati. Jadi si inverter ini tidak harus standby 24 jam. Nanti saya bikinkan videonya untuk upgrade ATS ini supaya dia bisa menyalakan inverter saat listrik dari PLN atau listrik dari yang utama ini mati. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.